Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri.
Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden
they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara.
urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov.
Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Resnikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each
from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998,
I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia in 1998. I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders
of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States
will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish
of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. This Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we had... Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies
Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan
dengan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian, serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni.
Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La
Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military
voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik.
Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not
out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting
dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar.
Ia berujar seyogianya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai.
Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang.
Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia
Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa.
Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri.
Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden
they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military
voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik.
Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not
out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting
dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar.
Ia berujar seyogianya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen
dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap
mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion
that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La
untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina
dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties,
withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Indonesia
in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail,
amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States
will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish
of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. This Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies.
Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan
meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian, serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni.
Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La
Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military
voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik.
Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not
out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting
dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar.
Ia berujar seyogianya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana.
Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Indonesia in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia.
Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan
meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni.
Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan.
Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998,
I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau.
Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not
out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting
dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar.
Ia berujar seyogianya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai.
Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang.
Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog
di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we had Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we had one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai.
Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina.
Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura.
Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut.
Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat.
Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance
and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately
start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov.
Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Resnikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each
from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998,
I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia in 1998. I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders
of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States
will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati
In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom,
great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States
will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish
of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. This Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies.
Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan
Blinken meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian, serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni.
Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan.
Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the... Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998,
I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik.
Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not
out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia.
Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang.
Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai.
Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang.
Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia
Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa.
Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri.
Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden
they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara.
urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov.
Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Resnikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each
from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998,
I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia in 1998. I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders
of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States
will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati
In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom,
great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States
will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish
of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialog. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the... Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies.
Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan
meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni.
Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La
Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military
voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik.
Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not
out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. in Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar.
Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menahan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto
menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu.
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialog di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023.
Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura. Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan Cina soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan Cina memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan Cina menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, Cina mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik Cina maupun Amerika Serikat,
akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut. Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina.
Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta persatuan bangsa-bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Ia pun menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian. Not out of context for us to try to contribute to the resolution of the Ukraine-Russia conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai berbicara tentang perang Rusia dan Ukraina di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengusulkan segera dilakukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang. Prabowo juga menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung perang di Eropa segera diakhiri. Ia mengatakan perang di Eropa sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat. Dikutip dari Kompas.com, untuk mencegah semakin buruknya keadaan dan kerusakan lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan adanya deklarasi. Prabowo kemudian mengatakan upaya kedua yang harus dilakukan, yakni meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Selanjutnya meminta PBB untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Ia berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. In Indonesia, in 1998, I think we are the Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan yang terjadi di Myanmar. Prabowo menyoroti dinamika di mana rezim militer Myanmar tidak berpihak pada rakyat. Dirinya mengatakan bahwa ASEAN mengutuk tindakan otoriter dan mematikan oleh militer Myanmar kepada rakyatnya. Hal itu disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab di acara International Institute for Strategic Studies. Acara tersebut digelar di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Prabowo mengatakan bahwa situasi sulit yang dialami Myanmar pernah terjadi di Indonesia. Namun tentara aktif Indonesia sukarela menarik diri dari politik praktis untuk menjaga netralitas. Prabowo mengaku bangga atas langkah tegas yang dilakukan oleh militer di Indonesia. Lebih lanjut, ia menginginkan Myanmar untuk bisa berkaca dari langkah yang ditempuh Indonesia. Menurutnya, situasi tersebut dapat diatasi dengan berkomitmen bahwa tentara bertugas membela rakyat. In Indonesia, in 1998, I think we are one of the few examples in the world of a military voluntarily withdrawing from politics. And we want to convince our Myanmarese colleagues that the military always should defend their people and not take violent actions against their own people. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov menolak proposal atau usulan damai yang dipaparkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura.
Ia menilai usulan yang disampaikan Indonesia aneh, bahkan Menhan Ukraina mencurigai ada rencana Rusia. Dikutip dari Kompas.com pada Sabtu 3 Juni, dalam kesempatan itu Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov juga hadir. 5 usulan untuk resolusi damai soal perang Rusia dan Ukraina dari Indonesia ditolak Reznikov. Ia menilai 5 usulan tersebut seperti rencana Rusia bukan rencana Indonesia. Bahkan Reznikov tidak membutuhkan mediator dengan rencana aneh tersebut. Di sisi yang sama, Uni Eropa juga mengkritik usulan damai Prabowo. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengaku memang perlu perdamaian di Ukraina. Menurutnya, yang dibutuhkan perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan. That the leaders of both China and the United States will resolve this conflict. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyinggung Amerika Serikat dan China soal perdamaian dunia. Menurutnya, kedua negara tersebut mendominasi situasi geopolitik saat ini. Ia menilai Amerika Serikat dan China memiliki tanggung jawab dengan menunjukkan sikap bijaksana dalam menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Prabowo berpendapat dua pemimpin kekuatan di persaingan besar ini adalah pemimpin yang bijaksana. Lantas, ia pun meyakini Amerika Serikat dan China menyadari tanggung jawabnya sebagai negara besar. Menurut Prabowo, China mempunyai sejarah yang sangat panjang dan peradaban yang besar. Kepala Kementerian Pertahanan itu juga menuturkan Amerika Serikat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan di Barat. Diyakini Prabowo, kedua negara memiliki peradaban besar yang telah berkontribusi pada kemajuan peradaban umat manusia. Ia percaya kedua pemimpin, baik China maupun Amerika Serikat, akan menyelesaikan konflik secara kompromi, humanis, dan damai. Menhan kemudian mengatakan kunci dari negara hebat adalah memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dengan bijaksana. Dikatakan perdamaian abadi akan tercapai jika dua kekuatan itu terus mengatasi perbedaan dengan baik. Of the opinion that they are aware of the burden they have on their shoulders. Both these great civilizations have contributed to the great advance and progress of humankind. Therefore, I am convinced that the leaders of both China and the United States will resolve these conflicts through compromise, cooperation, and with humanism, resulting in a peaceful resolution of their differences. I am confident that through leadership and wisdom, great statesmanship will prevail amongst the leaders of these great. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengajukan 5 usulan untuk resolusi perang Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya, ia meminta masing-masing pasukan kedua negara mundur sejauh 15 km dari garis depan. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Institut Internasional untuk Studi Strategis Dialog Shangri-La KTT Keamanan Asia ke-20 di Singapura pada Jumat 2 Juni. Ia menekankan 5 usulan agar secepat mungkin menghentikan perang Rusia dan Ukraina. Bahkan Prabowo mengusulkan agar dialog Shangri-La ini dapat menemukan cara yang mendesak Ukraina dan Rusia memulai negosiasi perdamaian. Adapun 5 usulan ini menjadi garis besar resolusi konflik. Pertama, gencatan senjata. Kedua, masing-masing pasukan saling mundur sejauh 15 km ke baris baru atau belakang dari posisi depan masing-masing negara saat ini. Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Menhan mengusulkan PBB dikerahkan di sepanjang zona demilitarisasi baru kedua negara itu. Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB meliputi dari kontingen dari negara-negara yang disepakati Ukraina dan Rusia. Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa. Hal ini untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di berbagai wilayah tersebut.
Ia mendesak agar permusuhan kedua negara berakhir untuk melindungi penduduk sipil yang tak berdosa di wilayah konflik. I propose the general outline of the peace plan as follows. A ceasefire in place. That is, a cessation of hostilities in place at the present positions of both conflicting parties. Withdrawal 15 kilometers each from their forward positions to a new demilitarized zone. The United Nations Monitoring and Observer Force to be immediately formed and to be immediately deployed along this new demilitarized zone. The United Nations should organize, carry out, and execute a referendum in the disputed territories to ascertain objectively the wish of the majority of the inhabitants of the various disputed areas. Immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendesak agar perang Rusia dan Ukraina segera ditemukan titik perdamaian. Ia mendesak Eropa agar tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan dalam sesi tanya-jawab di International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialog 20 tahun Asia Security Summit Singapura Sabtu 3 Juni. Ia menegaskan Indonesia menolak segala bentuk invasi Rusia terhadap Ukraina. Prabowo Subianto menerangkan fokus negara-negara di dunia semestinya tidak lagi terkungkung penilaian salah atau benar. Ia berujar seyogyanya mengupayakan resolusi perdamaian. Hal ini agar menjadi satu-satunya langkah yang harus ditempuh untuk mengakhiri perang. Lantas Menhan meminta terutama negara-negara di Eropa untuk turut mencari jalan damai bagi Rusia dan Ukraina. Ia mengatakan agar Eropa juga tidak memikirkan jangka 5 hingga 10 tahun ke depan, tetapi 50 tahun ke depan. Dalam acara tersebut, Kepala Kementerian Pertahanan merekomendasikan sejumlah resolusi konflik yang bisa menghentikan konflik Rusia dan Ukraina. Satu di antaranya mengusulkan dialog Shangri-La untuk memulai negosiasi perdamaian antar kedua negara. Urging both Ukraine and Russia to immediately start negotiations for peace. Menteri Pertahanan atau Menhan RI Prabowo Subianto mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata untuk mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Ia pun menyatakan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tension dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura pada Sabtu 3 Juni 2023. Di situ Prabowo berkomentar perang yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun itu telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal dunia sedang menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Maka untuk mencegah semakin memburuknya keadaan serta kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Pertama, Prabowo mengusulkan meminta pihak Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Upaya kedua yakni meminta pihak Rusia Ukraina mundur 15 km dari titik gencatan senjata saat ini. Kemudian yang ketiga meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian serta menempatkan pasukan itu di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Lebih lanjut, ia pun berharap usulan penghentian perang ini